semuanya, bertemu lagi di vlognya Sun Family. Hari ini aku mau kontrol rutin buat cek kandungan dan keadaan dari babyku. Pasti kalian udah tahu kan, aku biasa nyebut babyku tuh namanya Deboy. Deboy itu means like dedek boy gitu. Jadi kayak bukan namanya ya, jangan salah pengertian nih. Nah, banyak kalian yang mungkin baru hamil ataupun merencanakan kehamilan terus bingung ataupun penasaran berapa sih biaya rutin USG bulanan. Jadi kayak misalnya kita pada saat kehamilan itu wajib kontrol rutin. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nih perkembangan si baby seperti apa, apakah berkembang dengan baik, apakah kita kemarin ada salah langkah sehingga menyakiti baby kita, itu kan mungkin aja. Nah, supaya perkembangan baby dan mom saya juga terkontrol, jadi kita harus kontrol rutin ya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih proses USG rutin dan berapa biayanya, ikutin video ini sampai habis ya. Sampai di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Jadi kita itu kontrolnya Deboy itu di Hermina Jatinegara. Dan tips buat kalian kalau yang lagi cari dokter atau cari rumah sakit, gimana tipsnya? Jadi tipsnya, gimana kamu menemukan rumah sakit di sini? Tapi beda-beda, karena kan sebagai ibu muda dan ibu baru, ya aku lebih pilih cari dokternya dulu. Terus kalau RS-nya masih terjangkau ya aku ikutin gitu loh. Aku kan emang pengennya sama dokter ini, namanya adalah dokter Nisa. Jadinya ya masih di Jatinegara, masih oke lah, masih Jakarta. Iya, karena dulu kita tinggal di apartemen dekat sini. Tapi ternyata kita sekarang pindah. Jadi sekarang jauh. Kita selalu dari ujung sampai ujung ya. Iya. Tapi buat kalian boleh juga mau cari rumah sakitnya yang penting deket dulu. Habis itu nanti dokternya menyesuaikan, bisa juga. Karena sebenarnya semua dokter pasti udah oke kok, udah ahli gitu loh. Gitu mereka sih. Kan sekolahnya lama, jadi pastinya udah oke. Gitu aja udah. Gitu. Kita periksa dulu ya. Periksa deh boy. Habis nebus resepnya, jadi kayak dikasih vitamin gitu kan. Pasti setiap kontrol rutin itu pasti ada vitaminnya. Nah ini dia, mau tahu nggak sih berapa harganya? Aku kasih lihat ya. Anyway, disclaimer dulu. Jadi untuk biaya jasa konsultasi, administrasi dan lain sebagainya itu adalah tergantung dari rumah sakit dan juga dokter yang kalian pilih. Jadi pastinya tiap rumah sakit dan tiap dokter pun pasti harganya berbeda-beda ya. Nah ini adalah rincian biayanya. Jadi ada jasa konsultasi dokter, terus udah gitu ada beberapa tindakan juga, dan ada obat-obatan. Ini dia obatnya. Enak sekali. Sebenarnya bisa dibeli di apotek di luar juga sih. Iya, tapi ya kita sekalian aja lah. Paling bedanya nggak seberapa sih. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang paling mahal itu adalah vitaminnya sendiri ya. Jadi kayak vitaminnya itu, ini aku di luar dari vitamin kehamilan Volamil Genio sih, karena aku udah tebus sendiri. Jadi mungkin kalau sama Volamil Genio mungkin sekitar 1,5 biasanya. Nah gitu. Terus kalau konsultasi dokternya sendiri 494 dan lain sebagainya. Pokoknya total buat USG kali ini rutin itu aku sekitar 1,2. Pokoknya rata-rata itu karena yang bagian bayar adalah gue, jadi gue yang lebih hafal. Rata-rata untuk kontrol setiap bulannya itu kita habisnya sekitar 1,2 sampai 1,5an. Yang termahal kemarin yang foto maternal ya. Foto maternal sekitar 3 jutaan. Habis itu pernah deh kita di bawah 1 juta itu di Bali.
pas kita liburan. Habis Ya yang itu cuma kontrol doang, nggak pakai resep Iya. vitamin. habis itu yang di sini pernah, karena kita udah tebus obatnya itu sebelumnya. Jadi sebenarnya sama aja sih. Pokoknya sekitar 1,2-an sampai Pokoknya 1,5. kalau biaya tindakan dokternya doang, USG dan juga jasa konsultasi dokter itu cuman sekitar 500 sampai 600 ribuan ya. Nah, di luar dari itu mungkin kalian ada tindakan atau ada vitamin-vitamin lainnya gitu. Karena biasanya kalau di rumah sakit itu yang paling mahal itu adalah obat-obatannya. Kayak gitu. Jadi buat kalian yang lagi proses dan berencana untuk hamil dan mempunyai anak, tetap semangat. Dan juga cari duitnya yang banyak supaya bisa cari dan pilih rumah sakit yang bagus. Sebenarnya kalau kita mau pilih rumah sakit yang biasa-biasa aja juga banyak. Dan sebenarnya si Hermina ini kan sebenarnya grade-nya grade kelas B ya. Iya. Iya, tapi udah Masih banyak rumah sakit yang grade-nya kelas A. Betul. Yang lebih mahal daripada ini. Tapi ya kita menyesuaikan aja sih, karena kebetulan dokter yang aku pengen itu ada di rumah sakit ini juga, dan ada juga di rumah sakit grade A. Tapi aku pengennya di sini aja. gitu. Karena dulu kan Hermina itu terkenal dengan rumah sakit ibu dan anak. Jadi waktu dari awal kehamilan memang disaranin orang tua kayak di Hermina aja gitu. Walaupun sekarang rumah sakit Hermina udah jadi rumah sakit umum ya. Jadi buat rumah sakit Hermina, kalau mau endorse kita boleh ya. Loh. Kamu jadi ambil darah gak sih? Ya, aku sekarang trimester 3. Oh ya, ceritain Jadi- dulu tadi apa aja yang diperiksa dan dikontrol. Kamu kan sekarang berarti bulan ke-8. Apa aja yang kamu kontrol dan apa aja tindakan dari dokternya? Ya, aku hari ini yang dilakukan adalah check up rutin sebulan sekali karena belum masuk bulan ke-9. Yes. Biasa kalau masuk bulan ke-9 tuh kayak 2 minggu atau seminggu sekali gitu. Nah, tadi aku berkeluh kesah sama dokter tentang dok, lahiran gimana nih, jadinya normal atau sesar. Terus ya udah dibantu sih sama dokternya, udah dikasih pengarahan juga. Di situ Habis itu tadi ada tindakan vaginal toilet juga. Jadi kan kadang-kadang ibu hamil itu ada hormon Berlebih. apa lah ya, ya yang whatever, ada hormon yang membuat produksi si area kewanitannya itu jadi keputihan dan lain sebagainya. Nah, aku ada tindakan itu juga 1 kali. Terus udah sih. habis itu dibersihin, Iya, habis itu dibersihin udah deh. dikasih apa namanya itu? Oh iya, aku juga disuruh tes lab juga sih. Jadi kayak tadi dokter Nisa bilangnya kultur ya. Jadi kayak untuk dites apakah masalahku itu karena resisten obat atau karena apa gitu loh. Jadi supaya ditemukan penyebabnya gitu sih. Itu. Terus juga karena aku udah masuk trimester 3, hari ini aku mau tes darah juga, tes darah rutin. Tes darah ini yang disaranin untuk cek ferritin, terus cek vitamin D, dan juga cek ini nih yang tadi aku bilang pakai kultur gitu. Dan juga tes darah tepi, karena kebetulan HB ku rendah, jadi aku deg-degan banget nih mau tes darah tepi. Semoga hasilnya bagus. What are you doing? Mau tes darah, semoga HB-nya udah normal. Nah, ini adalah rincian biaya untuk check up laboratorium yang tadi aku bilang. Jadi kalau untuk check up darah rutin memasuki trimester 3 atau di trimester 3 itu ada tes darah tepi, ferritin, dan juga vitamin D. Itu totalnya 1 jutaan nih teman-teman. Jadi ya lumayan lah ya. Terus ini yang tadi kultur itu, satu tesnya itu sekitar 750 ribuan. Jadi kayak totalnya 1.800.000. Jadi uang yang mau buat beli monitor hilang sudah. Tapi nggak apa-apa, buat anak jadi berapapun biayanya kita bayar, yang penting anaknya sehat. Betul. Gitu. Jadi totalnya kurang lebih Hari adalah ini berapa? habiskan 3 juta. 3 juta rupiah. Ini 3 juta udah USG, obat, dan juga tes lab. Jadi, Wow. well, tapi nggak sering-sering juga sih. Iya, ya sebulan sekali oke lah. Terus juga sebenarnya kalau misalnya kalian mau kontrol kehamilan di apa namanya di Puskesmas. puskesmas itu bisa juga. Itu tergantung pilihan dari bunda-bunda semua.
Dan itu aja untuk video kali ini. Oke, sekali lagi buat kalian semua yang lagi mau program anak, jangan lupa siapkan uang yang Betul. lumayan dan juga kerja yang semangat supaya Karena punya anak itu pasti akan nambah rezeki, jadi jangan takut mengeluarkan rezeki juga ya. Betul. Maksudnya mengeluarkan biaya juga. gitu. Tenang aja, semua anak itu punya rezekinya masing-masing kok. Betul. Dan itu aja. Ketemu di video kami selanjutnya. Dadah. Bye bye.